Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menampilkan contoh permainan untuk anak usia dini yang sesuai dengan STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022. Yang pertama, permainan membangun menara. Dalam permainan anak memiliki beberapa manfaat, yaitu mengembangkan aspek kognitif seperti penalaran, memecahkan masalah, dan keterampilan tangan. Mengembangkan kemampuan motorik. Permainan ini dapat membantu anak mengembangkan kemampuan motorik seperti koordinasi dan keterampilan anak. Mengembangkan kemampuan sosial. Membangun menara dapat membantu anak dalam berinteraksi dengan orang lain, meningkatkan kemampuan sosial, dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Selain itu, bermain Lego dapat juga mengembangkan imajinasi dan kreativitas dengan cara membuat menara berwarna-warni dan menyusun balok menjadi menara. Dalam permainan Lego juga terdapat nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama kerjasama. Bermain Lego dapat mengajarkan nilai kerjasama karena anak-anak perlu bekerja sama untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Kemudian persatuan. Melalui permainan Lego, anak-anak dapat belajar tentang pentingnya persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, keadilan. Permainan Lego juga dapat mengajarkan nilai keadilan, di mana setiap anak memiliki peran yang sama pentingnya dalam proses membangun dan bermain. Selanjutnya, kreativitas. Selain itu, permainan Lego juga dapat mengembangkan kreativitas dalam mengekspresikan ide dan membangun sesuatu dengan imajinasi mereka. Selanjutnya, kesatuan. Anak-anak dapat belajar tentang kesatuan dan saling menghargai peran masing-masing dalam permainan Lego. Dan yang terakhir adalah musyawarah. Melalui permainan Lego, anak-anak dapat belajar untuk bermusyawarah, menyelesaikan konflik, dan mengambil keputusan bersama, menggambarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah permainan berlari sambil mencocokkan gambar. Permainan lari kemudian mencocokkan gambar dapat membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, dan motorik, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berlari, permainan ini dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berlari cepat dan tepat, serta kemampuan untuk berkoordinasi, yaitu kemampuan koordinasi anak untuk mencocokkan gambar dan berlari secara bersamaan.
Selanjutnya adalah permainan boneka jari, yaitu aspek yang mencakup dalam permainan boneka jari, yaitu yang pertama aspek kognitif seperti pemahaman bahasa, penalaran, dan pemecahan masalah. Kemudian aspek motoriknya yaitu seperti koordinasi tangan dan mata serta keterampilan motorik halus. Dalam aspek sosial emosionalnya dapat membantu dalam mengembangkan aspek seperti rasa percaya diri, interaksi sosial, dan ekspresi emosi. Dalam aspek bahasa, boneka jari dapat mengembangkan kemampuan anak seperti kemampuan berbicara, mendengarkan, dan memahami cerita. Aspek moral dan agama dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan agama melalui cerita-cerita yang disampaikan. Dengan demikian, permainan dengan menggunakan boneka jari tidak hanya menyenangkan bagi anak usia dini, tetapi juga dapat meningkatkan aspek-aspek yang penting dalam perkembangan anak usia dini. Demikianlah contoh video-video permainan anak usia dini yang sesuai dengan aspek perkembangan anak menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dari dalam ada Irsyad datang. Assalamualaikum. Hai. Abi baru pulang. Iya. Udah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin Maulina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan out. Perkenalkan, nama saya Bunga Eka Diana dan dua orang teman saya yaitu Kak Dika Setianingrum dan Devina Afifa Aprilia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang PPT bermain dan permainan untuk anak usia dini. Apa sih pentingnya permainan bagi anak usia dini? Bermain mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif melalui kreativitas, memecahkan masalah, menguasai konsep-konsep baru. Bermain juga baik untuk membangun kepercayaan diri anak, menumbuhkan kemauan berbagi dan mengontrol fisik, menguji ketahanan fisik, melatih otot-otot tangan, dan menghasilkan gerakan baru. Bermain bagi anak usia dini dapat digunakan untuk mempelajari dan belajar banyak hal. Dapat mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerjasama, dan menjunjung tinggi sportivitas. Apa itu pengertian STPPA? STPPA PAUD adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, adalah bagian dari standar kompetensi lulusan atau biasa kita sebut SKL dalam kurikulum Merdeka. STPPA ini diatur dalam Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022 yang menggantikan Permendikbud 137 tahun 2014. Pada jenjang PAUD, STPPA membuat profil peserta didik menjadi kesatuan sikap, keterampilan, pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan peserta didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini. Berikutnya adalah aspek-aspek perkembangan. Yang pertama adalah nilai agama dan moral, meliputi kemampuan anak dalam mengenal agama yang dianutnya, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya, berperilaku baik, jujur, sopan, kemudian menghormati orang lain, serta menjaga kebersihan, baik kebersihan dirinya sendiri maupun kebersihan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga mengenal hari besar agama-agama dan juga menghormati agama orang lain.
Yang kedua, ada nilai Pancasila, yaitu merujuk pada pemahaman anak terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu seperti gotong royong, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, yang ketiga adalah sosial emosional, yaitu meliputi kemampuan anak dalam berinteraksi sosial, mengelola emosi, memahami perasaan orang lain, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada aspek fisik motorik yang terbagi menjadi dua subaspek, yaitu pertama adalah motorik kasar yang dimana menggunakan kemampuan gerak tubuh yang terkoordinasi secara lentur, seimbang, dan lincah serta mengikuti aturan, misalnya senam berirama yang dipandu oleh pemandu senam. Yang kedua adalah motorik halus yang dimana memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk serta menjaga kesehatan dan perilaku keselamatan, yang dimana motorik halus biasanya menggunakan otot-otot kecil. Adapun aspek kognitif yang meliputi kemampuan anak dalam belajar dan memecahkan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik, dan menggunakan lambang, bilangan, serta abjad. Misalnya untuk memecahkan suatu masalah dalam kelompok, biasanya membutuhkan kerjasama yang dimana menggunakan pemikiran logis agar masalah tersebut cepat selesai. Yang selanjutnya adalah aspek bahasa, menyentuh aspek kemampuan anak dalam berkomunikasi, mengungkapkan ide atau gagasan, serta memahami struktur bahasa dan lambang-lambang tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.